Nah, setelah dilakukan pemorsian, bagaimana tahapan dalam proses pendistribusiannya? Apakah didistribusikan dengan transportasi yang memang dikhususkan untuk pengiriman MBG ini, atau ternyata eh, alat transportasinya ini masih digunakan untuk membawa apa namanya ya, membawa produk lain gitu ya, atau bahan lain. Nah, ini wajib untuk diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jika memang Ibu Bapak sudah konsisten dan komitmen bahwa dapur SPPG-nya ini bersertifikat halal, maka sampai standar kelayakan akomodasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk itu juga harus ada form checklist kebersihan apa namanya transportasinya tersebut ya. Dan juga dikhususkan untuk membawa produk halal tersebut saja, tidak dicampur adukan lagi. Nah, selanjutnya ini ada prosedur penerapan SJPH di mana pelaku usaha ini Bapak Ibu wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SJPH. Nah, di dalam ruang lingkup SJPH pelaku usaha ini ada tiga ya Bapak Ibu, baik dari prosedur bahan, prosedur PPH, dan juga produk. Di mana prosedur bahan ini dilihat dari penggunaan bahan baru. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, di dalam prosedur bahan ini terkait ada penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan kedatangan, dan juga penyimpanan bahan. Di mana di setiap tahapan bahan ini juga ada prosedur-prosedur terkaitnya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada contohnya di template manual format BPJPH tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan kalau Bapak Ibu sudah menyusun prosedur internal di SPPG Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal tambahkan kriteria-kriteria halalnya. Kemudian selanjutnya di dalam prosedur PPH, di mana di dalam prosedur PPH ini ada prosedur terkait proses produksinya. Kemudian ada fasilitas PPH bebas dari bahan haram dan juga najis, di mana jika Bapak Ibu memang menganggap dapur SPPG ini adalah halal dedicated hanya untuk pemenuhan SPPG atau pemenuhan catering MBG ini saja, maka dan juga semua produknya itu sudah disertifikasi, maka bisa dipastikan bahwa itu halal dedicated, jadi tidak ada lagi sharing facility di situ. Jadi ketika ada karyawan yang ingin misalnya membuat makanan untuk karyawan, nah itu tuh terpisah eh, baik itu kompor dan juga peralatannya Bapak dan Ibu gitu ya. Area untuk istirahat karyawannya pun untuk makan minum karyawannya itu berbeda dengan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian proses pensucian sesuai dengan syariat Islam, di mana Bapak Ibu ketika melakukan proses produksi, nah Bapak Ibu bisa melakukan proses pencuciannya ini sesuai dengan standar najis sedang misalnya. Kalau Bapak Ibu khawatir terjadinya kontaminan terhadap bahan-bahan yang sifatnya najis sedang gitu ya. Nanti kriteria pencucian sesuai dengan syariat Islam ini tinggal dimasukkan ke dalam prosedur baku internal SPPG Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah prosedur bahan dan juga PPH, PPH ini adalah tahapan proses produksinya mungkin bagian pemasakan, bagian dari penyiangan hingga pemasakan atau pemorsian kalau di tempat Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian ada prosedur produk, di mana prosedur produk ini Bapak Ibu sudah eh, menentukan kriteria produknya, kemudian ketelusuran dari produk itu sendiri, dan juga ada penanganan produk tidak sesuai dengan kriteria halal. Mungkin selama ini penanganan produk tidak sesuai kriteria halal ini belum ada. Nah, ini tinggal Bapak Ibu nanti masukkan. Untuk penanganan produk tidak sesuai kriteria halal ini juga nanti akan disampaikan ya Bapak dan Ibu kriterianya seperti apa. Ketika Bapak Ibu belum menerapkan ini, nanti Bapak Ibu tinggal menerapkan memasukkan ke dalam prosedur dan mohon untuk diterapkan dan diawasi. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses pembuatan perencanaan penyusunan prosedur-prosedur terkait, maka Bapak Ibu wajib untuk mensosialisasikan prosedur tersebut kepada pihak personil yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di bagian mereka masing-masing. Bentuk sosialisasinya bisa Bapak Ibu dengan briefing atau dengan sambil pengarahan sebelum shift kerja ataupun dengan apa namanya penempelan penempelan prosedur-prosedur di bagian-bagian terkait gitu ya sehingga personilnya selalu ingat bagaimana tata cara mereka melakukan kegiatan mereka masing-masing. Nah, ini untuk tata cara pembuatan prosedur Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memahami dulu aktivitas yang akan dibuat prosedurnya dan siapa personil yang akan terlibat. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, diskusikan dan revisi bagian yang tidak sesuai dengan kriteria halal atau yang belum memuat klausul halal tadi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya prosedur internal, Bapak Ibu tinggal memuat klausul atau kriteria halalnya. Kemudian susun rancangan prosedurnya dalam format sesuai perusahaan SPPG Bapak Ibu, kemudian evaluasi rancangan prosedur dengan personil yang terlibat. Jika diperlukan, lakukan visitasi lokasi dan simulasi aktivitas kritis terkait. Pastikan prosedur dapat disetujui dan dapat diimplementasikan. Kemudian setelah ini keempat langkah ini dilakukan, maka lakukan pengesahan prosedur kepada top manajemen. Nah, ini salah satu contoh dari apa namanya prosedur yang sudah dibuat misalnya Bapak Ibu. Untuk format prosedur ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan format di SPPG Bapak Ibu atau di perusahaan Bapak Ibu ya. Yang jelas prosedurnya adalah termuat tujuan, ruang lingkup, istilah, referensi, dokumen dokumen terkaitnya, kemudian prosedur-prosedurnya yang mencakup dari judul prosedur ini, prosedur itu sendiri gitu ya. Nah, berikut contoh sosialisasi manual halal, SOP, dan instruksi kerja bisa berupa brosur atau email atau screenshot WhatsApp ketika Bapak Ibu melakukan sosialisasi ke pihak eksternal atau supplier. Kemudian ada banner dan juga training atau sosialisasi secara langsung. Nah, sampai di situ di kriteria pertama dalam penyusunan Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita masuk kriteria kedua atau bahan atau dalam penyusunan daftar bahan halal, di mana bahan ini adalah unsur yang digunakan untuk